Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang media dan budaya, media and culture. Gimana sih mengungkap hubungan dinamis antara media dan budaya? Baiklah, oke. Kemarin kita sudah belajar berbagai macam hal. Nah, mulai dari berbagai macam elemen komunikasi. Komunikasi itu ada yang memberikan pesan, kemudian ada yang menerima pesan, ada elemen pesan itu sendiri, kemudian channel, kemudian media, kemudian efek, dan ada juga feedback yang diberikan. Nah, kemudian kita juga udah belajar nih tentang berbagai macam lingkup komunikasi, mulai dari komunikasi antar budaya, komunikasi pribadi, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu field atau bidang komunikasi lainnya yang berkaitan dengan media dan budaya. Media ini kan nggak bisa terlepas dari budaya ya, karena media itu adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk membentuk suatu kebudayaan. Nah, pada kali ini kita akan mengungkap bagaimana hubungan dinamis antara media dan budaya dan gimana sih media dan budaya itu dalam perspektif ilmu komunikasi. Baiklah, kita simak sama-sama. Jadi kita berangkat dari definisi dulu nih. Apa sih media itu? Media itu kan kita udah belajar bareng-bareng kalau media itu suatu saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, kemarin kita juga udah belajar bahwa ada berbagai macam bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi antar pribadi, jadi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau 3 orang atau dalam ukuran yang kecil sehingga orang yang bisa bertatap muka secara langsung itu disebutlah komunikasi antar pribadi. Ada juga komunikasi di dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada atau organisasi kepada halayak yang menjadi bagian dari internal perusahaan itu. Atau juga kita belajar tentang komunikasi massa, di mana komunikasi massa itu efeknya bisa atau pesannya itu bisa disampaikan secara serentak kepada halayak banyak. Kalau yang menjadi audiens pada komunikasi organisasi itu adalah orang yang ada di internal dan sifatnya itu homogen, sedangkan komunikasi massa itu biasanya sifatnya itu heterogen. Orang-orang yang menjadi penerima pesan itu punya latar belakang yang berbagai macam, yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita materi kita berkaitan erat dengan komunikasi massa, tapi lebih spesifik akan belajar tentang media dan budaya. Kalau media itu saluran, nah lalu budaya itu apa? Budaya merupakan sistem makna bersama yang terbentuk dari simbol, praktik, dan nilai dari masyarakat. Jadi budaya itu bentuknya macam-macam. Ada simbol, ada praktek, ada nilai-nilai value yang dipegang erat gitu. Ada berbagai macam hal lainnya yang merupakan suatu bentuk budaya. Nah, hubungan media dan budaya itu apa? Kok menjadi kajian dalam komunikasi? Nah, media itu tidak cuma mencerminkan budaya, tetapi juga membentuk dan mengubahnya. Jadi media ini punya peran penting nih buat membentuk suatu budaya. Misalnya, dulu itu kan yang menjadi budaya global secara populer itu adalah budaya Hollywood. Kita kenal musik pop, musik rock, dan lain-lain. Nah, tapi sekarang ketika mulai banyak media-media Korea kemudian masuk secara di kancah global, orang-orang kemudian sekarang mulai mengenal budaya K-pop, Korean pop, musik-musik Korea, film-film Korea, sampai berbagai macam makanan. Makanan itu juga merupakan termasuk dari bagian dari kebudayaan. Atau bahkan fashion, pakaian itu juga merupakan suatu kebudayaan. Jika dulu trennya adalah pakaian-pakaian ala-ala Hollywood, ala-ala American style, sekarang trennya berubah, yaitu Korean style. Orang-orang lebih tertarik makan makanan Korea, makan makanan yang ada mereka lihat di drama Korea, drakor-drakor, atau mereka lebih suka berpakaian, cara-cara pakaiannya mengikuti girl band atau boy band yang mereka sukai. Nah, kenapa orang-orang bisa kemudian punya preferensi seperti itu, terbentuk budaya baru seperti itu? Ya karena efek dari media yang mereka tonton, efek dari pesan-pesan yang disampaikan oleh media itu tadi. Oke, setelah kita tahu bagaimana kajian media dan budaya itu kira-kira udah tergambar secara lebih jelas ya. Kemudian kita masuk ke dalam teori.
Jadi misalnya kalian nih tertarik dengan kajian media dan budaya. Teori-teori apa aja sih yang bisa dipakai ketika kamu mau meneliti tentang hal ini? Nah, ada salah satunya itu cultural studies. Nah, cultural studies ini biasanya memakai teorinya Stuart Hall. Nah, Stuart Hall dia fokus pada bagaimana media mempengaruhi pemahaman kita tentang realitas sosial. Jadi dia ngomongin tentang hegemoni. Nah, dia bicara bahwa media itu merupakan alat untuk mendominasi ideologi masyarakat atau seseorang, sehingga suatu budaya itu bisa menghegemoni. Menghegemoni itu artinya yang lagi populer-populernya diikutin oleh orang banyak. Nah, misalnya kalau dulu yang mendominasi itu kan budaya-budaya American lifestyle atau Hollywood, tontonan-tontonan Hollywood. Tetapi muncullah tren baru, yaitu K-pop. K-pop sekarang menghegemoni. Dia datang mengambil pasar dari pencinta film-film Hollywood dengan tontonan-tontonan Korea, film-film Korea atau drama-drama Korea, sehingga kemudian ada yang diambil alih dari situ. Yang awalnya masyarakat itu mereka cenderung suka dengan film-film Hollywood, Marvel, Disney, dan lain-lain. Kemudian ketika ada drama Korea yang masuk, kemudian mulai banyak orang tahu tentang drama Korea, film Korea, boyband dan girl band dari Korea. Akhirnya produk atau hasil produksi media yang ada di Korea itu menghegemoni, menggantikan produk-produk Korea yang dihasilkan oleh Amerika itu tadi. Nah, itu yang dinamakan oleh hegemoni. Itu. Jadi dari satu dominasi budaya, kemudian dia bisa berhasil replace gitu. Terus gimana sih kalau misalnya kita mau meneliti tentang hal ini? Jadi kalau Stuart Hall itu dalam teorinya dia akan melakukan encoding dan decoding. Encoding dan decoding ini merupakan suatu proses produksi dan interpretasi pesan media. Nah, lalu gimana sih caranya kita ketika akan melakukan penelitian ketika mau mengambil kajian media dan budaya ini? Nah, kita harus melakukan encoding dan decoding nih. Jadi yang pertama kita harus melakukan encoding. Encoding ini kan berkaitan dengan bagaimana sih suatu pesan dibuat oleh si produsen media. Produsen media ini tergantung medianya apa yang dia bikin. Bisa bentuknya film, drama, atau lagu, atau berbagai macam hal lain yang menjadi suatu produk media. Nah, di dalam suatu media yang dibuat, itu pasti mereka, si produsen media nih, bakalan punya suatu pesan yang pengen diambil sama teman-teman atau orang atau audiens yang nonton. Misalnya ada produsen film atau drama itu katakanlah yang memproduseni drama Squid Game. Nah, itu kan di dalam Squid Game itu kalau misal kita perhatikan, itu ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang. Nah, pesan itulah yang kemudian kita gali. Kira-kira pesan apa sih yang ada di dalam film Squid Game? Nah, mungkin bisa jadi pesan tentang suatu permainan itu kan dia diceritakan bahwa dia harus melakukan sejumlah permainan untuk bisa bertahan menjadi pemenang. Nah, di situ ada sebuah pesan yang mungkin dalam konteks masyarakat Korea, mereka akrab dengan budaya gambling gitu. Jadi mereka suka bertaruh, mereka suka mengadu nasib, sehingga itu menjadi hal yang umum di sana, padahal ada dampak-dampak negatifnya. Nah, mungkin si produsen media pengen mengkomunikasikan hal itu, atau ada hal-hal lain nih yang pengen disampaikan. Nah, pesan itu nggak cuma dalam bentuk narasi kalau di dalam film ya, nggak cuma dalam bentuk narasi atau dialog, tapi juga bisa menjadi dalam bentuk simbol. Nah, tadi kan budaya itu kan bentuknya berbagai macam, bisa dalam bentuk simbol. Nah, simbolnya apa? Simbolnya misalnya kenapa sih di dalam film Squid Game itu ada simbol-simbol atau orang-orang yang berjaga itu mereka memakai pakaian-pakaian merah. Nah, itu kan secara simbol pasti punya makna tertentu. Nah, simbol itu kan merupakan suatu bagian
daripada makna yang punya arti kalau dalam perspektif komunikasi. Nah, kamu kalau pengen meneliti terkait itu kan merupakan ranah dari kajian media dan budaya. Kamu harus bisa menguasai juga perspektif lain. Artinya bahwa ketika misalnya kamu mau meneliti tentang film Korea, otomatis kamu juga harus belajar nih dengan budaya-budaya yang ada di Korea. Misalnya di dalam Korea, budaya Korea itu warna merah diartikan dengan bla 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 bla, atau mungkin warna hijau yang menjadi simbol seragam orang-orang yang ikut game itu artinya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kamu harus tahu supaya kamu tahu benar bahwa pesan yang pengen disampaikan oleh si produsen media itu apa sih, begitu. Nah, selain itu kamu juga bisa melakukan decoding. Nah, decoding ini berkaitan dengan bagaimana audiens itu menafsirkan pesan berdasarkan konteks budaya mereka. Jadi di sini perspektif audiens. Nah, ketika kamu sudah mengetahui pesan yang dibuat oleh udah membedah pesan apa yang ditampilkan oleh produsen film Squid Game, lalu kamu mengkomparasi dengan pesan yang ditafsirkan oleh audiens. Audiens itu berarti orang yang menonton film tersebut. Nah, kamu tanyain ke audiens yang menonton film Squid Game tersebut, kira-kira menurut kamu, kamu itu bisa menangkap nggak sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film itu? Atau menurut kamu seperti apa sih film Squid Game itu? Hal apa aja yang bisa kamu ambil pelajaran dari film itu? Atau menurut kamu boneka yang ada di dalam film itu tuh menggambarkan apa? Atau warna merah yang dipakai sebagai seragam penjaga itu menurut kamu maknanya apa? Nah, itu kan bisa menjadi bentuk atau proses decoding ketika kamu mau melakukan penelitian tentang media dan culture. Lalu selain itu ada juga teori yang namanya agenda setting. Agenda setting ini biasanya nanti kalau misal pelajaran komunikasi massa itu kamu juga bakalan dapet. Nah, intinya agenda setting ini menunjukkan bahwa media massa itu punya kemampuan untuk mempengaruhi agenda publik dengan menonjolkan isu-isu tertentu. Jadi ketika kamu nih nanti mau melakukan penelitian skripsi, kamu tertarik nih dengan pemberitaan suatu media yang mereka itu rasa-rasanya condong memihak ke suatu isu tertentu gitu. Misalnya kamu punya ketertarikan terhadap jurnalistik, kamu suka nih dengerin berita, baca berita, atau nonton berita. Nah, kamu menemukan ada suatu channel YouTube yang pengen kamu amati, kamu teliti, karena menurut kamu, dalam asumsi kamu itu channel YouTube itu bias artinya bahwa dia itu cuma memihak ke atau menonjolkan isu-isu tertentu, memihak kepada pemerintah, menonjolkan isu yang pro terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil sama pemerintah, dan tidak membela tidak bersikap netral. Padahal kan hal yang menjadi suatu keharusan atau suatu kerja media itu kan seharusnya mereka itu bersifat memihak kepada kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Media itu nggak perlu netral, nggak apa-apa, tetapi at least mereka itu sebagai pilar demokrasi itu mereka harus memihak kepada kepentingan publik. Nah, sedangkan ada beberapa media-media, kita tahu bahwa suatu media itu pemiliknya adalah orang-orang yang terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, otomatis pemberitaan yang disampaikan di dalam media tersebut layak buat kita cermati, layak buat kita teliti, layak buat kita kritik gitu. Apakah suatu media atau suatu pemberitaan yang disampaikan di Metro TV itu sudah berimbang gitu, sudah tidak mengandung bias, tidak melakukan agenda setting teori gitu. Karena mungkin saja mereka melakukan hal-hal tersebut karena pemiliknya adalah orang-orang petinggi partai. Begitu juga dengan misalnya Cokro TV, mereka setelah kamu teliti, rasa-rasanya mereka lebih condong ke pemerintah, ke kebijakan-kebijakan pemerintah, menampilkan isu-isu tertentu yang lebih pro terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan menyerang orang-orang yang mereka kritis terhadap pemerintahan. Nah, itu bisa kamu telaah dengan teori agenda setting.
Oke, baik. Tadi kita sudah membahas teori yang bisa kamu pakai ketika tertarik terhadap penelitian di ranah media dan budaya ini. Lalu, gimana sih peran media dalam budaya? Yang pertama, mencerminkan budaya. Jadi media ini kan sebagai cermin nilai moral, norma, dan keyakinan. Jadi, seperti yang disinggung di awal tadi bahwa media ini punya peran dalam pembentukan suatu budaya. Ketika dulu ngetrennya di TV banyak ditayangkan tontonan yang sifatnya perkelahian, akhirnya muncul nih budaya perkelahian di kalangan anak-anak. Itu karena efek dari media itu. Nah, itu menjadi cerminan budaya. Media itu bisa mencerminkan suatu budaya. Tapi ketika sekarang ini nih, misalnya banyak nih ustadz-ustadz muda yang nongol di TV atau di media sosial, akhirnya terbentuk budaya baru, budaya hijrah. Orang-orang, anak-anak muda, mereka lebih terbuka dengan pandangan-pandangan agama, sehingga membentuk suatu budaya-budaya baru. Nah, yang kedua ini membentuk identitas. Pengaruh media dalam bentuk identitas bisa membentuk pengaruh media itu bisa membentuk identitas individu maupun kelompok. Jadi, misalnya zaman sekarang itu kan banyak orang atau banyak artis-artis nih, mereka flexing di TV, di media sosial, mereka beli mobil sport mewah, membangun rumah mewah. Apa yang ditampilkan dalam media itu bisa membentuk identitas artis-artis itu tadi atau influencer. Itu secara kemudian media itu mengklaim atau memberikan label kepada para artis itu sebagai crazy rich atau orang-orang kaya itu sebagai crazy rich. Akhirnya media itu punya peran dalam membentuk identitas. Dulu kan nggak ada istilah yang namanya crazy rich kan. Ya orang kaya biasa. Tapi ketika mereka flexing, kemudian punya rumah mewah, mobil banyak, dan gaya hidup papan atas, disebutlah sebagai muncullah identitas baru sebagai crazy rich ke sekelompok orang-orang kaya itu tadi. Artinya apa? Artinya bahwa media ini punya peran dalam membentuk identitas. Begitu halnya ketika zaman dulu nih, ada orang ketika awal mula ada bom di beberapa kota itu, media berhasil membentuk identitas atau stereotip ke orang-orang muslim. Jadi pada waktu itu orang yang berjana cingkrang, kemudian berjanggut lebat, pokoknya mirip dengan sosok tersangka teroris itu, akhirnya diberi label atau identitas sebagai teroris. Itu akhirnya mereka didiskriminasi dan lain-lain. Lalu media itu juga punya peran dalam penyebaran nilai. Nah, media juga menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai budaya yang dominan. Kayak misalnya zaman sekarang itu kan orang-orang itu lebih bodoh amatan gitu. Orang cenderung bodoh amat terhadap orang lain. Mereka punya nilai yang berbeda. Kalau zaman dulu kan orang taking care of each other, mereka suka hahi, mereka suka bergotong royong, mereka suka bereaksi atau memberikan atensi kepada orang lain. Tapi zaman sekarang anak-anak zaman sekarang punya nilai-nilai baru. Mereka cenderung individualis, bodoh amat, nggak peduli dengan orang lain, karena nilai yang dibentuk oleh media itu tadi. Media menunjukkan bahwa zaman sekarang kita ya hidup seperti layaknya fokus dengan apa yang kita punya aja. Kita nggak perlu terlalu memberikan atensi kepada orang lain ya. Kita cukup dengan sikap individualis itu tadi. Ya, itu artinya bahwa media itu punya pengaruh dalam penyebaran nilai. Lalu juga media punya peran dalam inovasi dan perubahan. Nah, media ini karena dia sifatnya itu kan bisa menyebarkan pesan ke masyarakat luas, bahkan masyarakat heterogen. Maka dari itu media merupakan suatu agen perubahan budaya melalui inovasi teknologi dan ide-ide baru. Jadi kalau zaman sekarang kan sering ada isu pelecehan misalnya naik di media sosial, kemudian media mainstream, koran, TV dan lain-lainnya ikut juga memberitakan. Dan itu menjadi suatu perubahan. Ada perubahan dalam misalnya undang-undang. Nah, di undang-undang dijelaskan bahwa suatu pelecehan seksual itu tidak hanya dalam bentuk fisik aja, tapi catcalling atau misalnya diberikan sapaan-sapaan negatif itu juga merupakan suatu bentuk pelecehan dan
dimungkinkan untuk dilakukan pidana. Nah, itu kan suatu perubahan media bisa mendorong sampai ke arah situ. Nah, terus apa sih yang menjadi ide utama atau kritik terhadap kajian media dan budaya? Jadi, pada intinya, media dan budaya ini punya 3 kritik, yaitu kritik terhadap dominasi budaya. Nah, misalnya terkait dominasi budaya, budaya ini seringkali mengkritik terhadap budaya-budaya yang sudah mapan gitu, sehingga mulai diperkenalkan keberagaman budaya yang ada di lokal. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu lalu itu ada siaran televisi yang menggunakan bahasa-bahasa lokal, misal pakai announcernya pakai bahasa Jawa, kemudian atau bahasa daerah lain. Nah, itu suatu bentuk bahwa media itu sedang melakukan kritik terhadap dominasi budaya. Nah, begitu juga dengan misalnya dulu ada dominasi budaya Amerika. Amerika mendominasi budaya-budaya sehingga diikuti oleh orang-orang yang ada di belahan dunia lain. Nah, kajian terhadap media dan budaya itu berusaha untuk mengkritik dominasi budaya itu tadi. Jadi ada masuk budaya baru yang kemudian bisa menjadi counter hegemoni dari budaya yang sudah mapan itu. Terus media dan budaya itu juga mengkritik tentang komersialisasi. Jadi nilai-nilai budaya seringkali digantikan oleh kepentingan komersial. Jadi kok zaman sekarang itu kan sudah komersialisasi gila-gilaan, kapitalisme di mana-mana. Nah, kajian media dan budaya itu berusaha untuk mengkritik itu. Jadi misalnya budaya flexing itu kan memunculkan konsumerisme. Flexing itu kan orang-orang pengen pamer apa yang dia punya. Jadi muncul kritik terhadap perilaku konsumerisme itu. Nah, itu yang menjadi kritik terhadap media dan budaya. Terus juga ada bias media. Media itu bisa memperkuat stereotip dan prasangka sosial. Nah, misalnya gini, ibu tunggal atau kalau masyarakat dianggap sebagai janda, itu kan di dalam suatu media mereka menampilkannya secara bias. Dalam film misalnya seorang ibu tunggal atau janda digambarkan, distereotipkan dengan wanita yang mungkin dia itu menggoda laki-laki lain, tidak punya tidak punya power, kemudian dia bisanya cuma bersolek diri. Nah, media seringkali menampilkan janda seperti itu, sehingga di masyarakat persepsi janda atau wanita tunggal, orang tua tunggal itu ya dianggapnya seperti itu, padahal pada kenyataannya itu merupakan suatu prasangka sosial aja. Pada kenyataannya ya nggak ada masalah dengan identitas sebagai janda atau sebagai ibu tunggal. Nah, media dan budaya berusaha mengkritik itu. Ketika ada suatu film, tontonan, iklan dan lain-lain sudah merepresentasikan janda dengan cara-cara seperti itu, akhirnya kalian nih sebagai peneliti bisa mengkritik hal-hal tersebut. Nah, ini merupakan kajian dari media dan budaya. Nah, ada beberapa kasus dan contoh yang bisa dieksplor lagi. Misalnya terkait dengan globalisasi media. Nah, ini kan kayak tadi, penyebaran budaya barat melalui musik, film, dan media sosial. Kayak tadi, budaya barat itu kan mendominasi budaya-budaya yang ada di masyarakat kita. Hal itu juga karena didorong of efek dari globalisasi media. Ya, ada internet, kemudian banyak orang-orang atau produsen film yang emang asalnya dari Amerika, sehingga mereka mendominasi nih budaya yang ada di global. Nah, terus juga ada yang namanya kampanye sosial. Kampanye sosial ini juga awalnya, misalnya zaman sekarang itu ada berita yang viral di media sosial, kemudian diliput sama media-media mainstream, TV dan lain sebagainya, sampai akhirnya dibukalah aksi penggalangan dana. Nah, ya seperti itu kan sekarang ini banyak sekali sering terjadi. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa contoh kasus dari efek media dan budaya ini. Konklusinya apa? Konklusinya bahwa media dan budaya itu punya hubungan timbal balik yang dinamis. Jadi media bisa mempengaruhi budaya, dan budaya itu juga bagian dari hal-hal atau budaya itu merupakan sesuatu yang menjadi pesan dari media itu. Terus pemahaman tentang teori media dan budaya membantu kita
memahami peran media dalam membentuk realitas sosial. Kayak tadi contohnya, stereotip tentang gender atau ibu tunggal. Di dalam media, kalau misal kita nggak tahu bahwa media itu punya peran dalam membentuk stereotip itu, ya kita punya prasangka yang sama terhadap identitas sebagai janda atau ibu tunggal. Tapi kalau kita tahu bahwa, oh ternyata nih media itu punya peran loh dalam memberikan stereotip terhadap ibu janda. Ternyata dalam benakku terkait identitas janda itu yang aku punya itu ternyata dibentuk oleh media-media atau tontonan yang aku konsumsi lewat media. Jadi apa yang selama ini aku pikirkan tentang identitas janda itu selama ini salah gitu. Terus akhirnya literasi media itu menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan budaya di era digital. Karena sekarang ini kan eranya informasi. Banyak sekali informasi yang beredar, banyak sekali agenda setting yang kemudian dibentuk, banyak sekali representasi yang salah terkait suatu identitas tertentu yang kalau kita tidak cermat itu bisa mengira bahwa representasi itu menjadi suatu bentuk realitas sosial. Artinya apa? Artinya bahwa kita nggak bisa nih menilai suatu case itu dengan sudut pandang media saja, dari informasi yang ada di media aja. Kita harus kritis terus-terusan dengan apa informasi yang sudah kita konsumsi gitu. Oke, segitu dulu saja buat kalian yang pengen belajar atau mencari tahu terkait media dan culture ini, bisa melihat di bukunya Griffin, Hall, dan McQuail. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.